Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas karunia dan nikmatnya kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan pelajaran dari pembahasan kitab Syarah Al-Usulul Tsalatsah, penjelasan dari kitab Al-Usulul Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah, sampai pada perkataan penulis dalilul inabati, dalil inabah. Jadi penulis ini ingin menjelaskan beberapa contoh ibadah yang mana ibadah itu merupakan kewajiban mutlak yang mesti dilakukan oleh manusia, karena tujuan diciptakan jin dan manusia adalah dalam rangka untuk menegakkan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah 21-22 yang mana Allah mengatakan ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana Allah memerintahkan, mewajibkan manusia untuk beribadah kepada Allah, yaitu dalam firman-Nya, wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kalian bertakwa. Terus kemudian pada akhir ayat, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan dan sedangkan engkau mengetahuinya. Lalu disebutkan oleh penulis beberapa contoh ibadah, diantaranya Islam, iman, ihsan, doa, khauf, roja, tawakal, rogbah, rohbah, khusyuk, khosyah, al-inabah. Nah kita sampai al-inabah. Kemudian ada isti'anah, isti'adzah, istighatsah, az-zabh yaitu menyembelih, an-nazar dan yang lain-lainnya. Dan kita sudah sampai perkataan wal inabatu.
Dalilnya apa? Dalilul inabah. Di antara bentuk contoh-contoh ibadah yang mesti kita persembahkan kepada Allah hanya untuk Allah adalah al-inabah. Kewajiban ini ada di dalam surat Az-Zumar ayat 54. Sudah ketemu? Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kalian semua kepada Rabbmu, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min qabli ayatiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Lanjutannya, sebelum datang kepada kalian azab atau siksa Allah, kemudian engkau tidak ditolong, kemudian engkau tidak akan mendapatkan pertolongan. Syahid atau inti daripada ayat ini adalah wa anibu, inabah itu, wa anibu, dan kembalilah kalian kepada Rabbmu. Apa yang dimaksud dengan kembali di sini? Yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah dengan bertaubat kepadanya. Baik, kita baca keterangannya dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Al-inabatu ar-ruju'u ilallah. Beliau mengatakan, menjelaskan, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, yang namanya inabah itu rujuk. Apa makna rujuk? Kembali kepada Allah. Kembali bagaimana? Bil qiyami bi ta'atihi wajtinabi ma'siyatihi. Kembali di sini adalah kembali untuk melakukan ketaatan kepada Allah, kembali menegakkan ketaatan kepada Allah, dan kembali untuk menjauhi maksiatnya. Jadi manusia itu awalnya enggak punya dosa, enggak maksiat. Makanya ada hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu atas dasar fitrah, atas dasar Islam, enggak punya dosa, masih suci, bersih. Terus kenapa kok bisa berdosa? Fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisani au yunassiranihi. Dan kedua bapaknya lah, kedua bapak ibunya lah, orang tuanya ini yang membuat dia masuk Yahudi, keluar dari Islam, atau Majusi atau Nasrani. Akibat apa? Akibat ya bersosial atau apa namanya, berhubungan, berkomunikasi ya dengan yang lainnya. Yang paling banyak berkomunikasi dengan seseorang anak itu ada orang tuanya. Ada pengaruh dari luar. Oleh sebab itu, di antara cara kita ini ya memperbaiki Islam kita, meningkatkan Islam iman kita, tauhid kita, agama kita, mempertahankan agama kita adalah dengan cara mencari tempat atau komunitas atau lingkungan yang bisa menjaga agama kita. Cari supaya tidak terpengaruh, supaya tidak terpengaruh dengan yang lainnya, dengan lingkungan. Lingkungan ini banyak ya, masih umum, bisa berupa ya makhluk hidup atau makhluk mati. Maksudnya ya, ini yang mati ini tapi bisa mempengaruhi
ya, elektronik ini, baik HP, televisi, atau bacaan-bacaan, buku-buku yang lain, ini bisa mempengaruhi seseorang, cara pikir seseorang. Nah, di sini Allah memberikan kesempatan untuk mereka hamba Allah yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat, untuk al-inabah wa anibu, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah untuk mentaatinya sebagaimana dahulu dia tidak berdosa, ketika terlahir tidak berdosa, lalu gaul sama yang lain, bergaul dengan yang lain, terpengaruh, kembali kepada perkara yang awal sebelumnya dia tidak melakukan itu. Pada asalnya manusia itu tidak pernah melakukan dosa pada awalnya, tetapi yang namanya manusia, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Nabi mengatakan setiap bani Adam itu banyak berbuat salah. Iya, potensi untuk berbuat salah sangat bisa terjadi, dan itu pasti terjadi kepada siapa saja yang namanya manusia, pasti banyak dosa dan maksiatnya. Akan tetapi yang paling baik di antara mereka adalah yang mau kembali, wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Rabbmu, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, ya, wa hiya qaribatun min makna taubah. Dilanjutkan penjelasannya. Dan inabah ini dekat kok maknanya dengan taubat, sangat dekat sekali dengan taubat. Jadi taubat itu ibadah, inabah juga ibadah, sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menjalankan ketaatan yang sebelumnya dia tinggalkan, dia kembali. Illa anna araqqu minha, ya, akan tetapi al-inabah ini lebih mendalam maknanya daripada taubat. Lama tas'auru bihi minal i'timadi 'ala Allah wal luju'i ilaihi. Ya, ada nilai plusnya daripada taubat. Taubat sudah bagus, tetapi al-inabah lebih dalam lagi, karena di sana ada makna apa? Ada makna i'timad, yaitu menyandarkan diri hanya kepada Allah, wal luju' ilaihi, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wala takunu illa lillahi taala, dan tidak dilakukan kecuali atas dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya adalah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kewajiban untuk inabah, kembali kepada Allah, ada dalam surat Az-Zumar 54. Ya. Wal muradu biqaulihi ta'ala wa aslimu lahu, dan yang dimaksud dengan firman Allah dan berserah dirilah kepada Allah, maksudnya adalah berserah diri, yaitu Islam. Islam itu artinya berserah diri. Berserah diri dalam makna syar'i. Berserah diri dalam makna syar'i, yaitu apa? Al-istislamu li ahkamillahi syar'iyyah, berserah diri kepada hukum-hukum Allah yang syar'i. Dzalika anal Islam lillahi ta'ala naw'an, karena Islam ada dua. Mana Islam ada dua, Islam ada dua, atau berserah diri ada dua. Yang pertama Islamu kauniyin, Islam secara kauni, berserah diri secara kauni, yaitu ketetapan Allah secara kauni, kehendak Allah secara kauni yang pasti terjadi, tidak bisa
ditolak. Wa huwal istislamu li hukmihil kauni, yaitu berserah diri kepada hukumnya Allah secara kauni. Hadza amun likulli man fis samawati wal ardi min mu'minin wa kafirin. Maka berserah diri dengan hukum Allah secara kauni, ketetapan Allah secara kauni, memang ini adalah keputusan Allah secara kauni. Ini berlaku untuk semua yang ada di langit dan di bumi, tidak bisa ditolak, pasti terjadi. Terjadi kepada orang mukmin, kepada orang kafir, orang yang baik, orang yang tidak baik. La yumkin li ahad an yastakbir anhu, wa dalilu qauluhu ta'ala walahu aslama ma fis samawati wal ardh tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Dalilnya untuk Islam secara kauni, berserah diri secara kauni, berserah diri menerima keputusan Allah, hukum Allah secara kauni, ada di dalam surat Ali Imran 83, yang mana Allah berfirman, dan walahu aslama, dan kepadanya berserah diri semua yang ada di langit, yang ada di bumi, dengan penuh tawaan wa karhan, ya, dengan penuh tawaan wa karhan, ya, taat atau terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Yang dimaksud aslama di sini, Islam berserah diri di sini adalah berserah diri, menerima dengan hukum Allah, sunnatullah, takdir Allah secara kauni, mau tidak mau harus mau, karena ini sudah menjadi takdir Allah Azza wa Jalla. Ini disebut dengan Islam secara kauni. Yang kedua, Islam secara syar'i. Nah, Islam secara syar'i adalah al-istislamu li hukmihi syar'i, berserah diri, patuh, tunduk kepada hukum Allah secara syar'i. Wa huwa khasun biman qama bi ta'atihi minar rusuli wattiba'ihim bi ihsan. Ini adalah kekhususan bagi mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah dari Rasul-Rasulnya dan para pengikutnya dengan ihsan, dengan baik. Dan dalil untuk yang kedua ini adalah ayat yang tadi dibaca, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, kembali kepada Allah, kembali kepada Rabbmu dan berserah dirilah. Maksudnya Islam secara syar'i, berserah diri, masuk Islamlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Bisa dipahami, Pak? Al-inabah tadi apa artinya? Kembali kepada apa? Kepada Allah, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini diantara yang disebutkan oleh penulis, diantara macam-macam ibadah yang mesti kita lakukan. Banyak kita melakukan kesalahan hampir setiap hari, setiap detik. Mata kita, tangan, kaki, semua pikiran kita, hati kita, semua hampir 24 jam ini banyak dosanya, apa banyak pahalanya? Banyak dosanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Coba lihat ayat sebelumnya. Ini kan Az-Zumar 54 ya. Kalau Az-Zumar 53 coba. Nah, ini ada kaitannya tentang taubat itu. Ayat taubat itu ada di ayat sebelumnya. Az-Zumar ayat 53. Ayat 53. Sudah ketemu belum? Coba baca. Silahkan. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.
Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Berarti memang ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Di sini Allah mengatakan, katakanlah Muhammad, wahai hambaku yang, yaitu hambanya Allah Subhanahu wa taala, yang banyak melakukan israf, ya, israf, banyak melakukan dosa atau melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang sama kita. Di antara bentuk kasih sayangnya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni dosa semuanya. Ini tawaran dari Allah Azza wa Jalla. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya bacakan tafsirnya dari Syekh Sa'di. Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya yang banyak melakukan dosa, melampaui batas, dikabarkan dengan luasnya kemurahannya, betapa luas kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyeru kepada hambanya itu alal inabah, untuk kembali qabla alla yam yumakkinahum dzalik, sebelum mereka itu ya mendapatkan siksa tentunya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhar rasul, wa man qama maqamahu min ad-du'ati li dinillah muqbalil ibad an rabbihim. Kemudian, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, bittiba'i matad'uhum ilai anfusum minadz dzunub, yang mereka itu memperturutkan hawa nafsunya dengan melakukan dosa, wasa'yu fi masakhit 'allamil ghuyub, dan senantiasa berusaha untuk apa? Melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Zat yang Maha mengetahui ya hal-hal yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Maksudnya jangan putus asa darinya, dari rahmat Allah. Sehingga engkau merasa diri putus asa dan ya melakukan perkara-perkara yang membinasakan. Wa taqulu qad kathurat dzunubuna wa tarakamat uyubuna, dan merasa bahwasanya dosanya sudah banyak bertumpuk-tumpuk, tidak ada jalan lagi untuk menghilangkan dosa tersebut yang begitu banyak. Dan terus kamu merasakan seperti itu sampai apa? Sampai engkau putus asa, sehingga apa? Terus melakukan dosa. Seakan-akan tidak ada harapan lagi Allah mengampuninya. Walakin i'rafu ya rabbakum bi asma'id dala ala karamah wujudihi. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya Ar-Rahman, Ar-Rahim, punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang artinya apa? Maha mempunyai rahmat dan maha memberikan rahmat, maha menyampaikan rahmat. Jadi Allah itu mempunyai nama Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Menunjukkan apa? Sifat Allah memang mempunyai rahmat, dan sifat Allah itu menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annahu yaghfiru dzunuba jami'an minasyirki, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu mengampuni dosa semuanya, hatta syirik, membunuh, zina, riba, zalim, dan yang lain-lainnya dari dosa-dosa besar, terlebih dosa yang kecil. Innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian Allah mengatakan, dialah Allah Al-Ghafur, yang maha pengampun, memberikan maghfirah, ampunan. Ar-Rahim, yang maha ya rahim, punyai kasih sayang.
Ai wasfuhul maghfirah war rahmah wasfani lazimani dzatiyan la tanfaq dzatuhu anhuma. Dua sifat ini, Maha Pengampun, Maha Penyayang, itu tidak terlepas dari satu dengan yang lainnya. Walam tazal atharuhuma sariyah fil wujud. Dan ya, atharnya, pengaruh dari dua sifat ini terus kita bisa rasakan dan ada mali'atun lil mawjud, dan sangat banyak, penuh diberikan kepada semua makhluk. Ya, tasihhu yadahu minal khairati ana al-laili wan nahar. Allah membentangkan kedua tangannya, memberikan apa namanya? Memberikan kebaikan tiap hari, tiap malam. Wa yuwalin ni'am 'alal ibadi wal fawadil fis sirri wal jihar wal ata ahab ilaihi minal man'i. Allah terus memberikan nikmat-nikmatnya kepada para hambanya. Ini menunjukkan Allah Maha memberi. Wal ata wa ahabu ilaihi minal mana, dan Allah itu terus memberi, dan Allah sangat suka untuk memberi daripada mencegah. Allah enggak pelit, enggak mungkin Allah pelit itu. Terus dikasih. War rahmat sabaqat al ghadab wa ghalabatu, dan rahmatnya Allah itu mendahului ghadabnya, sayangnya Allah mendahului murkanya. Walakin limaghfiratihi wa rahmatihi wa nailihi ma asbabun illam ya'ti bihal abdu faqad ughliqa ala nafsi babur rahmah wal maghfirah a'dhuma ajluha bal la sababa laha ghairahu al inabah ilallahi ta'ala bitaubah an-nasuh. Maka carilah sebab untuk mendapatkan maghfirah Allah, carilah sebab untuk mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Harus dilakukan sebabnya. Dengan cara apa? Dengan cara al-inabah, kembali kepada Allah, dengan cara taubatan nasuha wa du'a, berdoa, wa tadarru'. Kita ini tadarru', ya, merasa atau merendahkan diri kepada Allah, wa ta'alluh, menuhankan hanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'abbud, kita beribadah hanya kepada Allah. Fahalumma ila hadas sabab al-ajal wa tariqil a'zam. Maka kembali, ayo sama-sama kita mencari sebab untuk mendapatkan maghfirah Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, dengan tadi yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maka pada ayat selanjutnya, wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Rabbmu dan berserah diri hanya kepadanya sebelum datang azab, penyesalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat setiap hari lebih daripada 70 kali beliau bertaubat. Bahkan dalam hadis yang lain 100 kali beliau bertaubat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 7 marrah. Demi Allah, kata Nabi, demi Allah, saya sungguh-sungguh meminta ampun, beristighfar kepada Allah setiap hari itu 70 kali. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ah marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan meminta ampun kepadanya. Sungguh aku bertaubat setiap harinya 100 kali. Nabi yang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya masih terus memperbanyak ibadahnya, masih terus istighfar, minta ampun kepadanya, masih terus bertaubat kepada Allah setiap hari. Bahkan sholat tahajudnya itu hampir setiap malam, ya, sampai tahajudnya membuat kaki beliau bengkak. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang belum ada jaminan dari Allah
untuk diampuni, maka banyaklah kita menangis akan dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga ini adalah renungan sebenarnya, renungan supaya kita ini bisa bermuhasabah, dan kita ini pasti akan mati, cepat atau lambat, dan cukuplah kematian adalah sebagai nasihat yang sangat berharga. Ya, baik, sampai di sini. Kita buka pertanyaan aja sambil nunggu silakan ya, boleh, silakan. Bagus, masya Allah. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sudah menyediakan surga, tapi kalau hitungan kita kayaknya, menurut saya untuk masuk surga itu kayaknya bakalan bisa Ustaz, karena kita lebih banyak maksiatnya, dosanya, dan amalan yang kita lakukan juga sedikit. Betul, masya Allah. Ilmu kita juga masih kurang, amalan-amalan kita masih ada yang salah. Alternatif apa lagi Ustaz untuk mencari makfirahnya, amalan apa aja selain amalan ibadah yang biasa kita lakukan? Setahu saya, mungkin saya yang satu ya zikir itu pagi petang, sama kalau ketemu dengan saudara sesama muslim itu kita mengucapkan salam. Iya. Barakallahu fiik, masya Allah. Pembicaraan kita adalah pembicaraan yang tidak remeh, ya, bukan perkara omong kosong yang banyak orang-orang malah menggandrungi perkataan-perkataan, pembicaraan yang banyak yang tidak bermutu sama sekali. Kita berbicara di sini tentang akhirat, para jamaah sekalian, tentang surga dan neraka, ya. Dan ini supaya apa? Untuk mengingatkan kita, dan supaya kita ini jauh bisa lebih mempersiapkan bekal dari apa yang akan kita bawa setelah kematian itu. Ya, tadi kita ditanyakan apa saja yang mesti terus kita lakukan supaya kita masuk surga. Ya, bagus. Kita berupaya keras untuk masuk surga, itu memang cita-cita kita. Makanya para imam, para ulama itu, kapan kita istirahat wahai imam? Ya, para ulama kapan kita bisa istirahat ini? Kita istirahat kalau sudah menginjakkan kaki kita di surga. Kalau belum, berarti kita masih dalam usaha untuk menuju ke sana. Ya. Dan itu perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah ini kita akan membahas isti'anah, Pak. Benar? Nah, besok kita bahas nih. Nah, kita bahas. Ini yang paling penting, Pak. Dalil isti'anah. Kita ini bisa beribadah kepada Allah. Yang sedikit ini tadi, yang tadi disebutkan, yang sedikit itu aja dari pertolongan dari siapa? Dari Allah, yang sedikit itu. Itu menunjukkan apa? Rahmatnya Allah, sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang, hamba Allah itu dengan amalan sedikit itu tidak mungkin bisa membeli surga, nggak mungkin, karena sedikit. Sudah sedikit, jauh dari khusyuk lagi. Kan ibadah disyaratkan dua itu. Pertama ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan
sunnah. Mungkin udah sesuai sunnah, tapi untuk ikhlasnya sulit. Makanya ada dalam hadis ya, Nabi mengatakan la yadkhulu ahadan minkum la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannata, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannata. Nabi mengatakan tidak ada satu amalan seorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga, wala yujiruhu minan nar, dan tidak ada satu amalan yang bisa menyelamatkan dari neraka. Wala ana illa birahmatin minallah, dan tidak juga aku, ya, tidak juga denganku, sama seperti itu maksudnya, kecuali semua atas dasar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk surga, selamat dari neraka, itu semua rahmat Allah azza wa jalla, ya. Itu hadisnya, Pak. Jadi jawabannya singkat, yang akan kita bahas nanti. Jawabannya terus kita minta tolong sama Allah azza wa jalla supaya kita ini bisa terus kuat, kokoh, dan mendapatkan taufik supaya dalam Islam dan mati di atas Islam. Itu yang pertama, dan mendapatkan pertolongan. Banyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taat. Orang mau istiqomah itu sulit. Orang istiqomah itu harus dengan apa? Lillah, billah, ya, fillah. Nah, tiga ini. Nah, kalau mau istiqomah dengan tiga, Pak, ya, lillah, fillah, billah. Lillah, fillah, billah. Lillah itu apa? Ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala. Fillah itu apa? Istiqomah itu harus ikhlas. Yang kedua, harus di atas syariat Allah. Istiqomah tetapi tidak di atas syariat Allah. Istiqomah melakukan syirik, ya bukan istiqomah. Istiqomah melakukan kejahatan, itu bukan istiqomah. Istiqomah itu di atas syariat. Fillah. Yang terakhir, billah, la haula wala quwata illa billah. Ini namanya isti'anah. Kita bisa istiqomah atas dasar pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini besok nanti akan kita bahas insyaallah. Nah, itu jawabannya, Pak. Isti'anah, tawakal kepada Allah, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, dan husnudzon. Husnudzon, kalau kita sudah minta kepada Allah supaya kita ini terus diberikan kekuatan untuk istiqomah, untuk terus dalam ketaatan kepada Allah, ya, karena berusaha, ya, berusaha. Kalau ada salah, ya langsung berusaha, ya Allah berikan petunjukmu untuk aku bertaubat dari semua kesalahan. Masya Allah, ya, Masya Allah. Baik, itu jawabannya yang sebenarnya butuh kajian satu kali lagi yang akan kita bahas besok, yaitu tentang isti'anah. Tentang apa? Isti'anah. Bagus pertanyaannya, bagus. Ada lagi yang lain? Silahkan. Ya. Nah, Ustaz, kan sering kita dengar ayat-ayat yang berbunyi innallaha ghafurur rahim. Iya. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Namun seringkali di sekitar kita atau mungkin bahkan anak pribadi, kita sering meremehkan dosa-dosa dengan dalih apa-apa kan Allah Maha Pengampun. Iya. Seperti itu. Nah, bagaimana Ustaz menyikapinya dan nasihatnya untuk seperti ini? Iya, barakallah. Sebentar, saya cari dalilnya dulu.
yaitu enggak ada. Ya, azan dulu, boleh. Nanti saya jawab setelah azan, silahkan. Baik. Tadi pertanyaannya ada syubhat ya. Bahasanya Allah itu Maha Pengampun. Lalu dia mengabaikan amalan tentunya ya. Nanti aja lah sholatnya. Kan Allah Maha Pengampun. Mengampuni dosa. Gitu. Maka pernah orang seperti itu mengatakan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika diingatkan bahwasanya dia mencampurkan susu dengan air kalau nggak salah. Dia jualan susu tapi bilangnya susu murni, ternyata dicampur dengan air. Ini kan kecurangan. Ketahuan sama Umar bin Khattab. Dia dalilnya tadi itu. Kan Allah Maha Pengampun. Tapi ditambahin sama Umar bin Khattab. Tapi Allah juga Maha
dahsyat adabnya, siksanya. Artinya di sini ada harapan, roja, ada khauf, ada rasa takut. Ini mesti seimbang. Kemarin sudah disampaikan kan, khauf dan roja seperti dua sayap pada burung, harus ada dua-duanya. Kalau ada orang yang rasa salah satunya itu lebih besar, itu akan binasa. Nah, makanya ketika seperti tadi itu rasa rojanya terlalu tinggi, berharap dengan ampunan Allah, rasa khaufnya hilang atau sedikit. Jadi dia nggak takut berbuat dosa, meninggalkan kewajiban, karena terlalu berharap dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang seperti ini binasa. Ya, orang seperti ini binasa. Ini paham Murji'ah namanya. Kalau terlalu khauf, terlalu takut, nah kemudian dia patah harapan, putus harapan, seolah-olah dia putus asa kan. Wah, enggak, khauf juga mengatakan putus asa, dia terlalu takut. Wah, dosaku terlalu banyak, buat apa saya taubat? Ini khaufnya keterlaluan. Ini orang seperti ini keterlaluan, khaufnya terlalu, rojaknya. Makanya Allah mengatakan la taqnatu mir rahmat, jangan putus asa dari. Nah, ini juga enggak benar. Jadi dua-duanya harus seimbang. Nah, ini dalam ayat Allah itu dalam surat Ghafir ayat 3, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Allah itu adalah ghafiriz dzambi, mengampuni dosa, wa qabilit taubi, dan menerima taubat. Tapi lanjutannya ada syadidil iqabi. Tapi ingat, Allah juga siksanya sangat pedih. Nah, ini untuk apa? Supaya timbul rasa khauf, rasa takut. Kalau tadi ghafiriz dzambi, qabilit taubi, supaya timbul rasa roja. Nah, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri, dan mempersiapkan amal untuk kematiannya, bekal kematiannya. Wal ajizu, dan orang yang bodoh, orang yang pandir adalah orang yang man atba'a nafsahu hawaha, memperturutkan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan dia berharap diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti itu adalah syubhat dari orang-orang yang ajiz, orang yang bodoh. Gitu, agama buat akal-akalan, agama buat main-main. Apa sih istilahnya? Muda kaya raya, mati masuk surga. Satu lagi apa itu? Hah? Muda kaya raya, mati masuk surga. Wah, enak banget itu. Ya pengennya kayak gitu semua. Tapi kalau kok nggak ada pesan agamanya gitu loh, ya masuk surga aja. Yang tadi pertanyaan pertama, orang yang sudah sulit beramal, berusaha beramal itu masih sedikit, masih merasa kurang, masih sepertinya belum layak mendapatkan surga. Makanya memang betul Nabi mengatakan tadi, orang itu masuk surga bukan dengan amalannya, tetapi masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara rahmat Allah apa coba? Yang tadi banyak dosa, kan kita lebih banyak dosa kan? Berarti caranya gimana? Banyak inabah tadi loh, taubat. Caranya gimana? Solusinya banyak taubat, banyak istighfar, banyak minta ampun. Makanya dalam malam-malam terakhir bulan Ramadan itu apa ini ya? Doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu doanya.
Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai pengampunan, ampuni aku, ampun. Gitu. Itu sedang mengharapkan rahmat Allah dan magfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu solusi supaya kita dihapuskan dari dosa-dosa kita dengan cara taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri, dan seterusnya. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha yang semoga itu semuanya akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa, memasukkan engkau ke dalam surga. Nah, tadi itu. Masya Allah. Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup dan saya akan wudhu sebentar. Ya, ada yang nanya. Nggak apa-apa, yang baru datang nggak apa-apa, mau nanya. Ustaz, tadi belajar apa Ustaz? Nanya. Yang baru datang. Ya nggak apa-apa, nanya aja nggak apa-apa. Silakan, nggak masalah. Silakan. Silakan. Ya. Apa mesra? Oh, mesra-mesranya, Masya Allah. Apa? Hidup dan matiku untukmu. Waduh. Oh iya. Ini yang mana nih? Antum nanya ada dua ini. Hidup matiku untukmu. Itu jangan itu. Hidup mati itu untuk Allah Subhanahu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, bukan li ajliki anti ya zaujati, la ya juz. Gak boleh. Lillahi rabbil alamin. Ya gombalan nanti kalau bahasa di jemur. Cari bahasa yang lain, yang lebih aslam, yang lebih selamat, yang jauh disukai daripada yang itu. Masih banyak pilihan kata-kata. Antum harus buka kamus itu. Satu itu. Hindari kata-kata tadi. Ya, karena itu bahaya. Karena kita hidup kita kan apa? La ilaha illallah, dan kita mati la ilaha man akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Jangan seperti itu. Nanti jadi kebiasaan. Nanti orang mati sesuai dengan kebiasaan loh. Hati-hati loh. Bukannya mengucapkan la ilaha illallah, hidup matiku untukmu. Nah, mati dia. Su'ul khatimah. Nauzubillah. Ya, bagus. Itu sama seperti itu, dihindari semua perkataan-perkataan yang terlalu tinggi, bahaya itu. Bagus pertanyaannya. Hah? Bagus. Nah, habis itu saya tanya. Masya Allah, ya. Udah itu aja, nggak ada lagi? Ya. Tuh, silakan. Ya nggak apa-apa. Ya. Apa? Praktek sholat. Bagaimana kalau kita sudah mendapati imam yang kuat, hanya saja belum sampai mendapatkan musibah, dan untuk mengukurnya beliau itu dalam kondisi duduk. Berarti duduk makmumnya. Iya, makmumnya duduk. Gitu. Nabi juga pernah kayak gitu, Nabi. Beliau mengimami dengan duduk. Kok jamaahnya makmumnya kok berdiri? Dikasih isyarat sama Nabi. Duduk. Gitu. Karena imam itu untuk diikuti. Hah?
Iya nggak apa-apa ikut. Wallahu a'lam bishawab. Karena harus diikuti imam itu. Ya. Ya. Cukup? Oh ya silakan. Silakan. Ya boleh. Nggak duduk apa? Oh itu nggak apa-apa, sesuai dengan keyakinan masing-masing kalau itu. Karena yang penting duduk. Yang menjadi kewajiban rukunnya duduknya itu. Yang jadi rukunnya duduk tasyahud, duduk baik tawarruk atau iftirash dengan masing-masing pendapatnya. Kalau 2 rakaat ada yang mengatakan dengan iftirash, ada kalau Imam Syafi'i dengan tawarruk, nggak masalah. Yang penting duduknya yang jadi rukunnya itu. Enggak duduk tasyahud ya akhi, jangan bercanda. Duduk tasyahud, duduknya ada beberapa ya rukun-rukun itunya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya saya paham maksudnya, paham. Ya. Sudah ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar saya.